Halo Tribunor, selamat sore. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 6 April 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Dirugikan 7,25 miliar rupiah, Haji Hartini lapor 4 anggota polisi ke SPKT Polda Maluku. Haji Hartini resmi melaporkan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, pemerasan hingga permufakatan jahat ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Maluku Senin 6 April 2026. Laporan tersebut terregister dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi atau STTLP nomor STTLP-156-4 angka Romawi _2026-SPKT Polda Maluku. Hartini datang bersama tim kuasa hukumnya untuk melaporkan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, pemerasan hingga permufakatan jahat. 4 anggota polisi yang dilaporkan diantaranya Erik Risakota, Irfan Soleman hingga Riando Erfenandes Lubis. Penasehat hukum Hartini M. Nurlatukonsina menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari komunikasi antara kliennya dengan salah satu terlapor pada 24 Desember 2024 di Surabaya. Pertemuan pun terjadi di Surabaya dan berujung kesepakatan pembelian 300 karton barang dengan nilai mencapai 8,25 miliar rupiah. Dalam prosesnya, terlapor Erik Risakota disebut telah membayar uang muka sebesar 2 miliar kepada pemilik barang, namun sisa pembayaran sebesar 6,25 miliar tak kunjung dilunasi, sehingga proses pengiriman barang sempat tertunda. Dalam kondisi tersebut, Hartini mengaku diminta membantu menalangi sisa pembayaran dengan janji akan dikembalikan setelah barang tiba di Ambon. Masalah justru semakin rumit setelah barang dikirim. Hartini kembali dimintai uang sebesar 300 juta rupiah dengan alasan barang tersebut disita oleh anggota Ditreskrimsus Polda Maluku. Merasa tertekan, ia mentransfer 100 juta rupiah ke rekening yang diberikan terlapor, serta menyerahkan 100 juta rupiah secara tunai untuk keperluan yang disebut-sebut sebagai pengurusan ke pihak berwenang, termasuk rencana menemui seorang jenderal di Jakarta. Tak berhenti di situ, dalam pertemuan di salah satu hotel di Ambon, Hartini juga diminta menyerahkan 500 juta rupiah. Hartini menegaskan bahwa para terlapor terus melakukan tekanan, bahkan disertai ancaman penyitaan barang yang disebut-sebut ilegal. Situasi ini membuatnya terus mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Akibat rangkaian peristiwa tersebut, merasa dirugikan secara material dan psikologi, Hartini akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus ini ke Polda Maluku. Laporan tersebut mencakup dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, termasuk pasal-pasal terkait penipuan, penggelapan, pemerasan, dan permufakatan jahat. Saat ini kasus tersebut tengah dalam penanganan aparat kepolisian. Hartini berharap laporan ini segera ditindaklanjuti dan seluruh pihak yang terlibat dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Perkembangan lebih lanjut masih dinantikan, termasuk langkah penyelidikan dan kemungkinan pemanggilan para terlapor oleh penyidik. Terpisah, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi saat ditemui menyatakan laporan tersebut akan diselidiki lebih lanjut. Sebelumnya diketahui Haji Hartini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Maluku atas kepemilikan 46 karung sianida. Hartini dijerat pasal 9 ayat 1 junto pasal 23 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia. Ia terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan media pada 18 September 2025 terkait dugaan penampungan bahan berbahaya di sebuah ruko di kawasan Mardika, Kota Ambon.
Menindaklanjuti informasi yang viral dan meresahkan masyarakat, di Treskrimsus Polda Maluku langsung melakukan penyelidikan. Hasilnya, di Ruko Blok 1, 11 Kelurahan Rijali yang disewa Hartini, petugas menemukan puluhan kemasan sianida. Di lantai 1 terdapat 5 karung dan 5 karton, sementara di lantai 2 ditemukan 36 karton berisi bahan yang sama. Kemasan harus bayar full. Melakukan atau membuka LP di Polda Maluku terkait dengan dugaan penipuan, penggelapan, pemerasan serta tipu pemufakatan jahat. Pelapor sudah melakukan pemeriksaan awal oleh piket yang ada di SPKT, di mana dugaan tindak pidana yang dilaporkan tersebut tentunya nanti akan tetap diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana laporan awal yang masuk melalui SPKT, laporan tersebut tentunya akan ditelaah lebih dulu, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pemanggilan saksi-saksi yang disampaikan oleh pelapor kepada penyidik pada saat pemeriksaan. Nanti dari Reskrim akan menyampaikan, karena ini tindak pidananya masuk pada ranah tindak pidana umum, sehingga tentunya ada proses lanjut yang akan dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Tribuners, puluhan tahun jalan rusak di Dusun Oli, Maluku Tengah tanpa perbaikan. 2026 sudah kondisi akses jalan utama masyarakat Dusun Oli, Maluku Tengah, Negeri Hitu bertahun-tahun tidak diperbaiki dan makin parah. Pantauan tribunambon.com pada Senin 6 April 2026, badan jalan sepanjang kurang lebih 200 meter sudah tak beraspal dan hanya menyisakan kerikil-kerikil. Tentu kondisi ini para pengendara harus ekstra hati-hati karena jalannya condong menurun. Situasi ini tak jarang bagi para pengendara melintasi area tersebut tergelincir, jatuh dan mengalami luka-luka. Ini diakui salah seorang pemilik dusun kawasan itu, Vidya. Ia mengaku kerusakan jalan itu telah puluhan tahun tanpa perbaikan. Namun kondisi itu tetap memaksakan mereka untuk mengakses jalan tersebut karena tak ada jalan lain. Sementara akses tersebut merupakan urat penting bagi kawasan itu untuk menyuplai sejumlah hasil kebun mereka ke kota Ambon atau pasar terdekat di Lehitu. Diharapkan kepada pemerintah agar bisa memperbaiki secara optimal akses jalan itu. Update dugaan korupsi Bansos 9,7 miliar rupiah, pekan ini Kejari Malteng masih periksa kelompok penerima. Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah masih mengusut perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial atau Bansos 9,7 miliar rupiah. Tak berhenti di 350-an saksi, Kejari Maluku Tengah terus melakukan pendalaman keterangan dari saksi-saksi lainnya, terlebih kepada kelompok penerima. Tepat Senin 6 April 2026, Kejari Maluku Tengah masih memanggil kelompok penerima bansos untuk dimintai keterangan. Walau telah menerima keterangan dari ratusan saksi, Kejari Maluku Tengah tetap meminta keterangan dari saksi lain alias kelompok penerima atas perkara yang telah menyeret nama-nama penting di kabupaten bertajuk Bumi Pamahanu, Nusa ini.
Khusus para saksi yang belum memenuhi panggilan jaksa, maka akan dipanggil kembali guna dimintai keterangan. Walau masa penyidikan kasus telah bergulir hampir 6 bulan, Kejaksaan Negeri Maluku Tengah meminta publik agar tak khawatir dengan kerja-kerja kejaksaan. Kasih Intelijen Kejari Maluku Tengah Yudawarta juga menegaskan bahwa kejaksaan berkomitmen bekerja sesuai prosedur. Ia juga menekankan sikap kejaksaan untuk tetap lurus dan tegas dalam pengusutan perkara. Dikonfirmasi pula soal rencana pemanggilan saksi dari instansi legislatif maupun eksekutif, Yudawarta tak mendetail. Ia mengaku pemanggilan dilayangkan kepada pihak yang memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial tersebut. Sebelumnya, perkara dugaan korupsi dana bansos pada Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Tengah telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan sejak Oktober 2025. Kasus ini kemudian menyita perhatian publik pasca diperiksanya ratusan saksi dari instansi eksekutif, instansi legislatif, juga kelompok penerima. Sejumlah nama penting pun telah diperiksa jaksa penyidik sebagai saksi, antara lain Sekretaris Daerah atau Sekda Maluku Tengah Rakib Sahubawa, kemudian Ketua DPRD Maluku Tengah Heri Menkar Haurisa, Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah Arman Mualo, sejumlah kepala OPD terkait, dan unsur lainnya. Selain pemeriksaan ratusan saksi, Kejari Maluku Tengah telah menggeledah kantor Baplit Bangda Maluku Tengah dan kantor Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Tengah, serta menyita ribuan dokumen tepat 24 Maret 2026. Salah seorang mantan legislator berinisial HA juga telah mengembalikan uang ke kas negara melalui Kejari Maluku Tengah senilai 200 juta rupiah. Di tengah rentetan pengusutan perkara ini, Kejari Maluku Tengah belum juga buka-bukaan siapa calon tersangka. Publik pun dibuat menanti kerja-kerja penegak hukum untuk mengusut perkara ini hingga tuntas. Kita ke berita terakhir, Tribuners, akibat efisiensi anggaran seleksi Paskibra 2026 ke provinsi dan nasional ditiadakan. Akibat efisiensi anggaran, seleksi pasukan pengibar bendera atau Paskibra tahun 2026 tidak dilaksanakan untuk tingkat provinsi maupun nasional. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Maluku Tengah, Johannes Noya, saat ditemui di ruang kerjanya Kamis 2 April 2026. Ia menjelaskan pada peringatan HUT ke-81 RI tahun ini, Paskibra hanya akan bertugas di tingkat kabupaten. Menurutnya, Maluku Tengah sebenarnya siap mengirim peserta, namun kebijakan penundaan dilakukan di tingkat provinsi akibat keterbatasan anggaran dan berlaku secara nasional. Meski demikian, proses seleksi di tingkat kabupaten tetap berjalan. Kesbangpol menegaskan seluruh tahapan dilakukan sesuai aturan tanpa adanya peserta titipan. Seleksi diikuti oleh siswa SMA se-Kabupaten Maluku Tengah dengan syarat utama kelas 10, memiliki tinggi badan ideal, serta kondisi kesehatan yang prima. Pendaftaran online ditutup pada 13 Maret 2026 dengan jumlah pendaftar lebih dari 300 siswa. Setelah verifikasi berkas, sebanyak 200 lebih peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi. Selanjutnya, peserta akan disaring kembali hingga tersisa 100 orang untuk mengikuti tahap berikutnya. Dan untuk tahun ini
Kalau biasanya kita seleksi sampai dengan ada yang dikirim untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi sampai tingkat nasional, tapi tahun ini tidak ada. Kita dari Maluku Tengah siap, tetapi di provinsinya karena mengalami keterbatasan anggaran, mereka menunda semua dari kabupaten dan mereka cuma memilih kota untuk diberangkatkan. Di tahun ini tidak ada kabupaten lainnya itu tidak mengikuti pengibaran bendera di provinsi. Itu ikut di seleksi nasional. Iyo, warung kita di ini aja. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 6 April 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.